Galbay di semua pinjol legal OJK. Ini kabar bagus sebenarnya buat Anda semuanya. Apalagi teman-teman yang biasa mencari gimana ya Bang? Aman nggak Bang? Ya, oke, saya sampaikan buat Anda. Kalau Anda bertanya, Bang, Galbay dipinjol ini gimana? Saya memang nggak tahu ya asumsi gimana itu apanya, tapi pasti arah Anda adalah gimana apakah dia sebar data, gimana apakah dia datang ke rumah, gimana apakah dia menteror, ya. Kalau ini yang Anda pertanyakan, itu adalah sumber kekuatan pinjol. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ketika Anda telat bayar atau Anda tidak mampu bayar di pinjol, ya, sasaran utama dia adalah kelengkapan data-data yang ada sama Anda. Ya, kelengkapan data-data yang pernah mereka ambil dari diri Anda. Itu yang paling utama menjadi target dia. Habis itu muncul pertanyaan dari teman-teman, apakah ini aman Bang? Ya, pada dasarnya buat teman-teman semuanya, Anda mau Galbay di pinjol manapun, itu tetap aman. Tidak ada yang tidak aman. Yang tidak aman itu Anda yang selalu bertanya. Anda yang selalu dihantui ketakutan. Mungkin di balik kata aman yang maksud Anda itu, apakah dia datang ke rumah? Apakah ada DC lapangannya? Apakah dia akan mensomansi kita? Apakah dia akan memproses kita? Apakah dia akan mengambil barang-barang kita? Mungkin ini asumsi aman menurut versi Anda. Yang nggak aman itu pemikiran Anda sendiri. Kalau Galbay pinjolnya aman-aman aja. Anda sudah tahu kan, setiap kali kita telat bayar di pinjol, target dari pinjol dalam melakukan penagihan apa? Melalui WhatsApp, SMS, dan telepon. Tidak pernah keluar dari 3 komunikasi ini. Supaya apa? Supaya debt collector bisa mengirim kembali data-data yang pernah dia ambil dari diri Anda. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti diri Anda. Supaya apa? Supaya terjadi kekacauan dalam pemikiran Anda, sehingga muncullah pertanyaan, aman apa tidak nih Bang? Ya, kan itu penyebabnya. Sebenarnya teman-teman itu, ya, bukan pemikiran Anda yang kacau, tapi di dalam diri Anda itu, Anda tidak mampu untuk jujur dan terbuka kepada orang sekitar. Itu PR-nya. Galbaynya aman-aman aja, asalkan Anda mampu terbuka. Mampu jujur sama orang tua, mampu curhat sama keluarga, minta supportan dari suami atau istri, bercerita dengan orang sekitar. Ini adalah semangat Anda. Ketika Anda mampu melakukan PR-PR yang seperti ini, mau dipinjol apapun, ya, mau pinjol Anda itu masuk 10 besar terbanyak peminjamnya ada di Indonesia ini, tetap Galbay itu adalah aman, ya, asalkan Anda jujur. Tapi kalau Anda tidak jujur, memang nggak aman sama sekali. Kenapa? Karena Anda takut DC datang ke rumah nanti ketahuan orang tua. Anda takut DC datang ke rumah nanti ketahuan suami. Makanya Anda merasa tidak aman. Jadi tolong banget ya buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar atau Anda tidak mampu bayar pinjol, saya sudah paham banget. Memang bagus Anda hentikan semua pembayarannya daripada gali lubang tutup lubang. Saya sangat mendukung dan saya mengapresiasi hal itu. Daripada Anda sibuk gali lubang tutup lubang, nggak akan pernah selesai urusan pinjol ini. Mendingan ambil satu keputusan, berhenti bayar selamanya. Tapi kondisikan juga pemikiran Anda ini. Karena yang paling kejam adalah cara Anda berpikir. Cara Anda berpikir ini tertumpu ke tidak keterbukaan Anda tadi. Karena Anda tidak mampu jujur, karena Anda tidak mampu terbuka, akhirnya Anda berpikir yang tidak akan terjadi. Ya, coba dari teman-teman semuanya nanti setelah Anda menonton saya ini, cari waktu-waktu atau momen-momen yang paling tepat, segera ceritakan sama orang tua Anda. Ya, kita bercerita sama orang tua ini bukan berarti kita minta tolong membayarkan, tidak. Kita hanya membutuhkan pendapat, kita hanya membutuhkan supportan. Yakinkan orang tua Anda bahwa ini tidak akan apa-apa. Yakinkan orang tua Anda bahwa ini akan baik-baik saja. Habis itu sama suami juga seperti itu. Kalau dari ibu-ibu ya, atau dari bapak-bapak bisa juga bercerita dengan para istrinya nanti. Jangan dibohongin ini, karena itulah yang menjadi beban berat dalam diri Anda. Semakin kebohongan itu Anda dalami dan Anda biarkan berada dalam diri Anda, setiap hari Anda akan dihantui dengan rasa takut. Setiap hari Anda akan dihantui dengan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran yang sangat berlebihan dalam diri Anda. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mulai hari ini stoplah bertanya, Bang, apakah Galbay di sini aman? Apakah Galbay di sini aman? Semua Galbay di pinjol manapun
itu tetap aman. Yang nggak aman itu cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu. Contoh ketika mendapatkan ancaman dari DC, ketika kita mendapatkan SMS, ketika kita mendapatkan telepon. Makanya saya himbau sama teman-teman semuanya, sebisa mungkin kalau Anda sudah mengalami telat bayar, kalau memang Anda sudah tidak mampu lagi membayar sama sekali, putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan debt collectornya atau dengan pinjolnya. Jadi Anda nggak usah khawatir juga ketika Anda mematikan nomor telepon, WhatsApp, dan SMS. Itu tidak akan berdampak buruk pada data-data kontak Anda. Ya, tapi Anda itu kan terkadang terlalu khawatir. Kan selalu dibilang DC, jangan coba ganti nomormu. Kalau ganti nomor saya hubungi kontak. DC bukan itu yang dia butuhkan. Dia berharap Anda tidak mengganti nomor, dia tetap berkomunikasi dengan Anda. Ketika dia bisa berkomunikasi dengan Anda, DC bisa aja mengirimkan apapun yang mereka mau untuk mempengaruhi pemikiran Anda, supaya pemikiran Anda berada di titik di mana Anda sudah tidak bisa berpikir normal lagi. Efeknya apa? Akan terjadi gali lubang, tutup lubang yang sangat besar, ya. Itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalau Anda bertanya seputaran apakah galbay di pinjol ini aman, apakah di pinjol ini aman, insya Allah semuanya aman aja. Tergantung cara Anda mengendalikan pemikiran Anda supaya tidak terhanyut dalam hal ini, ya. Selamat hafal ini ya, video ini tayangnya di siang hari, tapi saya bikinnya di malam hari ya, karena waktu dan kesempatan saya itu cuman adanya di sini. Oke, kita mau bahas ini, ada satu pinjol yang paling langka gitu loh, yang seharusnya teman-teman itu sadar ini pinjol tidak layak sama sekali, baik untuk Anda bayar ataupun untuk Anda pinjam. Tapi ya saya juga nggak habis pikir ya kan, teman-teman, malah banyak yang ketakutan, malah banyak yang stres. Padahal sejak awal harusnya Anda udah tahu ini pinjol, ini udah nggak sehat, ini pinjol udah nggak wajar, ini pinjol ngapain harus saya takutin, ngapain harus ini saya bayar gitu loh. Sementara sudah jelas-jelas pinjol-pinjol yang langka-langka seperti ini nggak perlu Anda bayar juga. Penasaran nggak teman-teman semuanya? Ada beberapa pinjol yang sebenarnya secara logika aja Anda udah nggak perlu bayar gitu loh. Ya, tapi sayangnya teman-teman itu sudah dikelabui oleh rasa takut dalam pemikiran, sehingga Anda bingung, ini gimana nih bang, pinjol ini bang, kira-kira DC-nya datang nggak, sebar data apa tidak, apalagi BI checking apa tidak gitu loh. Ini Anda simak ini baik-baik ya, pinjol ini tidak layak Anda bayar, dan pinjol ini adalah pinjol yang paling langka, yang tidak seharusnya sama sekali Anda minjam di sini gitu. Tapi apa boleh buat ya kan, mereka juga pandai dalam beriklan, mereka juga pandai untuk menarik minat Anda untuk mengajukan di pinjaman ini, ya mau tak mau gitu loh. Anda pengen tahu nggak pinjolnya? Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Pinjol langka tidak perlu Anda bayar sama sekali. Ya, harusnya dari pemikiran teman-teman sejak awal Anda tidak harus meminjam di sini. Ini adalah pinjol yang jelas-jelas dari namanya aja sudah ilegal. Apalagi status mereka yang lainnya. Ya kan? Pinjolnya namanya 1 dana berlari, 2 dana kelinci, 3 dana apa lagi ya? Dana angin atau dana apa itu nggak tahu saya. Pokoknya yang jelas ini pinjol sangat langka gitu loh. Ya kan? Dana berlari. Bayangin setiap hari Anda dikejar, dia berlari dengan sebuah kecepatan gitu loh. Sehingga Anda tidak mampu. Ketika saya dipertanyakan ya kan, Bang Medi, mohon maaf bang, bantu saya bang, saya sedang ketakutan bang. Saya jatuh tempo hari ini dan data saya disebar bang. Oke, boleh sebutkan nama aplikasinya apa, saya bilangin. Saya minjamnya itu di dana berlari bang. Dana berlari? Secepat apa larinya kira-kira gitu loh. Kan itu ya kan asumsinya. Harusnya teman-teman semuanya paham bahwasanya pinjol dengan sebutan dana berlari itu tidak ada di dalam daftar pinjol legal terverifikasi di OJK. Walaupun mereka tidak ada di dalam daftar itu, meskipun nantinya mereka masuk ke dalam daftar itu, juga nggak perlu Anda bayar gitu loh. Karena sejak awal pinjol itu statusnya ilegal dan penagihannya pun juga ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas ya kan. Yang penting jangan ada yang unsurnya disengaja ya. Karena saya paling malas nih bahas pinjol ilegal. Baru ini saya bahas pinjol ilegal lagi setelah sekian purnama ya kan. Ini saya bahas lagi karena banyak banget orang-orang yang terjebak di pinjol ini. Dan habis itu selain dana berlari sama dana kelinci, pundikas itu juga banyak loh. Iklannya kalau yang saya tengok di dalam snack video itu, iklannya manusia ada berdua, sepasang laki-laki dan perempuan, tapi mau pakai topeng kuda gitu loh. Itu iklannya, mau pakai topeng kuda. Ya,
Jadi tolong Anda catat pinjol-pinjol ini, mulai dari dana berlari sampai pinjol binatang itu. Kan pinjol binatang namanya kan, namanya aja pinjaman kelinci. Berarti yang meminjam itu hanya kelinci-kelinci gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Anda manusia harusnya Anda nggak pantas untuk meminjam di aplikasi itu. Tolong Anda catat, itu banyak banget itu yang sudah menjadi korban mereka. Apalagi dana kelinci katanya, habis itu dana planet lagi. Dana planet juga ada. Pinjaman apa lagi ya? Pinjam pokoknya banyak yang jelas, banyak yang jelas namanya itu langka-langka. Teman-teman semuanya bisa memperhatikan gini. Hari ini kan ada 100 pinjol legal. 100 pinjol legal, dan di video hari kemarin itu saya sudah jelaskan apa-apa aja nama aplikasinya yang ada atau berstatus legal di OJK. Yang legal ini cuma statusnya loh, tapi penagihnya hampir sama aja. Jadi yang jelas Anda hafal aja nama-namanya. Kira-kira sebanyak itu aplikasi yang Anda pinjam ada nggak di dalam 100 pinjol yang saya sebutkan ini? Ya, atau lebih gampangnya Anda bisa juga scroll di Google nanti. Anda scroll di Google, ada nggak kira-kira nama pinjaman berlari ini, ya, atau dana berlari ini, atau dana kelinci atau pinjaman kelinci ini di dalam 100 pinjol legal itu? Kalau tidak ada berarti statusnya ilegal, ya kan? Kalau statusnya ilegal, udah pasti, ini udah pasti dan sudah jelas. Pegangan mereka adalah semua data-data Anda, karena mereka lebih kuat pencuriannya daripada yang legal. Legal pun juga sebenarnya hampir sama, cuman legal ngambilnya yang lebih penting. Kalau ilegal ini yang nggak penting pun juga diambil semuanya itu. Kekuatan mereka sebenarnya untuk pinjol ilegal ini, mereka bukan berkekuatan dengan DC eksternal, bukan ke BI checking, tidak. Dia kekuatannya satu-satunya real hanya ada di handphone Anda. Kalau handphone Anda sudah tidak aktif atau nomor Anda sudah Anda ganti, mereka akan kehilangan arah. Kenapa? Karena mereka tidak berani mengunjungi Anda sampai ke rumah, dan dia tidak juga melaporkan Anda kepada OJK karena status dia ilegal. Jadi nggak ada cerita slick di sini, nggak ada cerita BI checking, nggak ada cerita fintech data center. Ya, satu-satunya itu adalah penyebaran data. Itu aja, penyebaran data. Dan mereka menyebarkan data pun nggak banyak. Mereka menyebarkan data 1-5 orang aja. Ya kan, 1-5 orang secara acak yang ada di kontak Anda. Terutama yang mereka ambil adalah Anda, nomor-nomor yang sering berkomunikasi dengan Anda. Itu aja gitu. Jadi jangan terlalu membuat kekhawatiran yang terlalu lebih buat teman-teman semuanya. Terutama Anda yang meminjam seperti yang saya sampaikan tadi. Dana berlari, dana kelinci, atau pinjaman berlari atau pinjaman kelinci, habis itu dana planet atau pinjaman planet, saya juga nggak tahu. Itu menurut saya nama-nama yang sangat langka gitu loh. Ya kan, kalau dulu ada juga yang langka, pinjolnya namanya orang hutan, pinjaman orang hutan namanya, tapi udah diblok. Sebelumnya juga ada yang lebih apalagi, apalah namanya, beta apalah, pinjaman beta, pokoknya ada pinjaman beta lagi gitu, ada pokoknya langka-langka. Langka-langka namanya semuanya kalau pinjol ilegal itu, yang jelas teman-teman semuanya. Ini bukan untuk disengaja ya, nanti jangan sampai Anda cari pula dana itu, jangan sampai Anda cari pula pinjol itu dan Anda lakukan peminjaman. Saya tidak bertanggung jawab nanti pencurian data yang terjadi. Tapi karena Anda sudah terlanjur meminjam di aplikasi itu, alangkah baiknya ganti sesegera mungkin nomor Anda. Karena cuman itu kekuatan mereka, cuman itu. Nggak ada. Kalau Anda sudah ganti nomor, sudah reset HP, udah selesai mereka itu. Udah. Paling mereka menyebarin data 1 kali, 2 kali. Kalau nggak ada yang nanggapi, udah selesai. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semakin Anda tanggapi, semakin panjang, berbuntut panjang nantinya. Bisa Anda terjebak, bisa sampai banyak aplikasi. Karena ini statusnya ilegal. Ya, jadi stop memikirkan soal BI checking, fintech data center nggak ada, DC datang ke rumah juga nggak ada, kerjasama dengan pihak ketiga juga nggak ada. Ya, itu aja perbedaannya dari pinjol legal. Kalau pinjol legal kan sehabis-habis dia mencaci maki, nanti dia bisa bekerja dengan pihak ketiga, bisa bekerja dengan eksternal gitu loh kan. Bisa memasukkan nama Anda ke dalam fintech data center atau ke dalam blacklist, bisa. Tapi kalau ilegal nggak ada bisa. Mereka cuma bisa mencaci maki, menghina Anda, mengancam-ancam, memberikan ketakutan yang luar biasa kepada diri Anda. Di luar dari itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya yang sudah terlanjur meminjam di aplikasi itu, sesegera mungkin hentikan pembayaran Anda. Insya Allah nanti hutang Anda akan hilang begitu saja. Kalau ilegal mah gampang-gampang aja, nanti hilang dengan sendirinya itu. Ya, yang penting nggak usah Anda tanggapi, nggak usah Anda ladenin, karena perkataan dia sangat luar biasa tajam-tajamnya gitu loh. Bahkan bisa mengacaukan pemikiran kita.
untuk membuat sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Makanya lebih baik kalau Anda sudah terjebak di aplikasi yang saya sampaikan tadi, sebisa mungkin ganti nomor Anda. Kapan perlu setelah Anda nonton ini langsung cabut nomor Anda, reset apa yang Anda kasih dalam pabrik, masuk dengan nomor baru, udah persetan soal itu. Nanti kalau ada orang sekitar misalnya yang dihubungi, suruh aja dia datang ke rumah, dia nggak akan berani datang ke rumah Anda dan dia tidak mempunyai DC lapangan. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya yang dibaluti rasa takut. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownick. Wassalam.